Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatin Salamah. Saya akan menjelaskan peran madrasah sebagai lembaga sosial dan pembentukan karakter anak. Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia di mana manusia dapat dibina dan dibimbing kepribadiannya. Pendidikan merupakan bagian yang integral dalam kehidupan manusia, di mana manusia dapat dibina dan dibimbing kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan setempat. Dengan demikian, dari nilai-nilai yang berlangsung sebuah proses pendidikan sesuai dengan tujuan utama pendidikan, yaitu mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dan sikap peserta didik secara optimal. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta pendapatan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Madrasah sebagai lembaga sosialisasi pembentukan karakter anak. Dalam konteks pendidikan, secara spesifik, guru adalah kunci utama bagi penanaman dan interaksi nilai-nilai karakter kepada anak didik di sekolah, formal maupun institusi pendidikan lainnya. Esensi, peran, dan fungsi guru dalam sosialisasi dan interaksi pendidikan karakter bersifat multifungsi dan memiliki kompleksi yang bervariasi. Guru berfungsi tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, inovator, model teladan, peneliti, pendorong, kreativitas, dan evaluator bagi peserta didik. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, siap menghadapi tantangan masa depan dengan sikap yang benar dan moral yang baik. Sosialisasi adalah di mana seorang belajar tentang nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan upaya membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang baik. Madrasah Diniyah atau MI sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar Islam yang memiliki peran strategis dalam menginspirasikan nilai karakter dalam kurikulumnya. Kurikulum pendidikan karakter di MI bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mencangkup aspek kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif itu seluruh aktivitas mental yang berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman, ingatan, dan penalaran dan pemecahan masalah. Itu disebut kognitif. Dan afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, emosi, perasaan, minat, watak, dan nilai dari diri seseorang. Dan yang terakhir, psikomotorik, yaitu ranah perkembangan yang berkaitan dengan keterampilan fisik, gerakan tubuh, koordinasi, syaraf otot yang dipengaruhi oleh fungsi mental. Namun, perkembangan inflasi ini kurikulum tersebut masih melewati berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih mendalam. Madrasah juga mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, saling tolong-menolong. Semua ini merupakan bagian dari proses sosialisasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Supaya anak-anak juga ada rasa ingin saling tolong-menolong, saling membantu, dan juga mereka bisa disiplin untuk kehidupan di masa depan, supaya mereka disiplin dan tepat waktu. Seperti itu. Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan, kebudayaan, dan karakter bangsa yang dibuat oleh Dignas, yaitu yang 1, religius yaitu sikap yang
dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama dan agama lain dan kehidupan rukun dengan pemeluk agama lain. Jadi religius itu sifat dan perilakunya itu juga ini saling menghormati sama walaupun kita beda agama, seperti itu. Yang nomor 2 itu jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya di dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi kalau kita memiliki sifat jujur, itu kemungkinan segala yang kita lakuin itu bisa dipercaya sama orang-orang gitu. Segala apa yang kita ucapin, perkataan, perbuatan, tindakan, apapun itu kalau dibiasakan jujur, orang di sekitar kita juga bakal percaya sama kita gitu. Jadi kita harus menanamkan sifat jujur dalam diri kita sendiri dan untuk anak didik kita nanti. Dan yang ketiga itu toleransi. Toleransi ya walaupun kita berbeda agamanya, kepercayaannya, suku, ras, budaya, itu juga kita harus saling menghormati. Yang keempat itu disiplin, yaitu tindakan menunjukkan perilaku tertib dan patuh berbagai ketentuan dan peraturan. Jadi ada aturan itu ditaati, disiplin, jangan dilanggar. Dan yang kelima itu kerja keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam itu kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Berpikir kreatif. Yang ketujuh yaitu mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kalau tugas mandiri harus dikerjakan sendiri. Jangan bergantungan kepada orang lain. Yang 8 demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai semua hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang nomor 9 rasa ingin tahu. Nah ini bagus nih kalau kita memiliki rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari suatu yang dipelajari dan dilihat dan didengar. Jadi misalkan ada yang menjelaskan gitu atau ada yang gak dipahami dari mata kuliah gitu, selalu pengen gimana nih biar aku bisa tahu tentang pembelajaran ini, aku bisa menguasai pembelajaran ini, terus-terusan belajar dan ingin tahu supaya kita cerdas. Yang nomor 10 itu semangat kebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai presentasi. Yang nomor 13 itu bersahabat dan kognitif. Nomor 14 itu cinta damai. 15 gemar membaca, harus rajin-rajin membaca ya. Yang 16 itu peduli lingkungan. Nah, kita juga harus peduli sama lingkungan sekitar kita supaya bersih. Kalau lingkungan bersih itu kan otomatis otak kita juga fresh gitu, melihat lingkungan sekitar, bersih nih gitu. Mau belajar dimanapun kalau lingkungannya bersih juga enak kan, kalau belajar di alam atau di sekitar bawah pohon, di lingkungan sekitar kampus, sekolah gitu kan. Kalau bersih dan kita peduli, kita bisa nyaman di berbagai tempat untuk belajar. Peduli yang 17 itu peduli sosial, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa banyak. Tanggung jawab, contoh tanggung jawab hal-hal kecil seperti
kita nih habis makan, jajan. Nah, rasa tanggung jawab kita itu tidak membuang sampah sembarangan supaya lingkungan bersih. Contoh yang kedua itu mengerjakan tugas, itu tanggung jawab kita kan kalau tugas individu. Kalau tugas kelompok berarti itu tanggung jawab satu kelompok itu gitu. Yang kedua, madrasah sebagai scanning moral, madrasah sebagai pembentukan kepribadian anak. Pendidikan madrasah berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan martabat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Madrasah diniyah merupakan tempat untuk memberikan pelayanan pendidikan agama kepada siswa untuk memberantaskan kebodohan, mencerdaskan anak dan membentukkan pembinaan yang pelatihan keterampilan pada peserta didik. Peran adaptasi, kegiatan koordinasi dari dua keadaan yang dilakukan oleh siswa. 1. Kemampuan mendasar dari nilai pengetahuan keagamaan yang telah mereka dapatkan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang kedua, pengetahuan yang sudah mereka dapatkan melalui proses pembelajaran, pengalaman, penyesuaian, pengalaman keagamaannya. Proses adaptasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamalkan nilai pemahaman yang siswa dapatkan sebelum dengan apa yang mereka sekarang atau nanti. Yang ketiga itu pengaruh keluarga dan sekolah atau madrasah bagi anak. Tahapan perkembangan ini manusia memiliki fase yang cukup panjang. Fase perkembangan manusia secara umum dibagi jadi 5 tahapan. Yang satu di fase bayi. Fase bayi ini belum ngerti apa-apa ya. Yang kedua ini peserta didik. Nah, dari sini kita udah mulai belajar tentang akhlak, ilmu, disiplin, kejujuran, seperti itu. Dan fase ketiga itu fase remaja. Yang keempat itu masa dewasa. Yang fase dewasa ini lagi di banyak pikiran, banyak tugas. Dan yang kelima ini fase lansia, udah tua, memiliki anak dan cucu. Seperti itu. Setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan pembelajaran. Tugas fase yang senantiasa muncul dalam setiap perkembangan merupakan keharusan universal dan ide berlaku secara otomatis sesuai dengan pengalaman hidup dan pembelajaran. Keluarga dalam pembentukan karakter anak. Dalam keluarga yang memiliki remaja yang kreatif, tidak banyak aturan yang diberlakukan dibandingkan keluarga yang biasa. Orang tua yang merasa anaknya kreatif, maka dia akan mendorong anaknya dan memberikan banyak kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Orang tua yang percaya untuk memberikan kebebasan pada anaknya cenderung mempunyai anak yang kreatif. Jadi kita selalu harus dukung minat bakat anak kita suatu saat nanti, anak didik kita. Jadi kita selaku calon guru dan calon orang tua suatu saat nanti, kita harus selalu memberi kebebasan kepada anak kita untuk mengikuti minat dan bakatnya dia. Kita harus mendukung supaya anak kita itu berani untuk berpikir kreatif dan bisa mengembangkan minat dan bakatnya mereka. Seperti itu. Dan di sekolah banyak orang yang mempunyai pengetahuan perkembangan dan pendidikan. Pendidikan pada peserta didik mempunyai peran yang besar dalam perwujudan potensi dalam peserta didik. Oleh karena itu, siswa diberikan pendidikan secara formal dan non-formal. Pendidikan secara formal itu yang
peserta didik dapatkan di sekolah. Dan yang non formal itu yang itu minat dan bakatnya itu dituju, dikasih pembinaan tentang minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi setiap peserta didik itu pasti minat dan bakatnya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin pintar matematika, ada yang di olahraga, ada yang di kesenian gitu. Jadi kita selalu senantiasa mendukung minat dan bakat peserta didik supaya mereka lebih semangat untuk mengejar apa yang mereka mau. Jadi jangan dipaksa, kamu ini harus ikut olimpiade matematika, tapi anak itu tidak mampu. Jadi mungkin akan lebih susah gitu. Jadi kita sebagai calon guru nanti juga harus melihat karakter anak peserta didik kita. Kita juga harus mengetahui bakat dan minat mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada tutur kata yang kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.